Pencuri ini masuk ke sebuah rumah mewah dengan keamanan tingkat tinggi. Dia berhasil meretas sandi pintu masuk, melalui bantuan temannya, yang mengendalikan monitor dari arah luar ruangan, di sisi lain yang berbeda, yang mengendalikan keamanan bagi temannya, saat beraksi melakukan pencurian. Dan komplotan pencuri ini sedang mencari sebuah lukisan yang bernilai miliaran dolar rupiah. Namun nampaknya, mereka kesulitan mencari lukisan yang dimaksud, karena ruangan yang mereka masuki memiliki keamanan tingkat tinggi. Jadi mereka memiliki waktu yang terbatas, untuk berada di dalam ruangan tersebut, dan harus keluar tepat pada waktunya. Karena tidak berhasil menemukan lukisannya, temannya memonitor agar ia cepat keluar dari ruangan. Dengan cepat, pencuri itu pun menuju pintu keluar, dan berusaha membuka retasan sandi yang dikodekan oleh temannya. Namun saat ia membuka sandi, sistem menjadi error, dan sirine berbunyi dengan sangat keras, membuat pencuri itu menjadi sangat panik. Akhirnya, pencuri itu berusaha keluar lewat pintu manual, namun gagal. Dan karena sirine yang terus berbunyi dengan keras, akhirnya ia berusaha untuk memutus akses jaringan listriknya. Setelah ia berhasil memutus semua akses jaringan, dia pun terduduk dengan lesu, di sebuah meja park portal si pemilik rumah itu. Keesokan harinya, dia masih mondar-mandir mencari cara, untuk bisa membuka pintu antik tersebut. Akhirnya dia mengambil sebuah pisau, dan berusaha untuk melubanginya. Dia melakukannya terus-menerus, dan sesekali ia minum dan membuka kulkas si pemilik rumah. Dalam aksinya itu, ia sudah terlepas dari monitor kontrol temannya, karena kesalahannya telah merusak jaringan signal yang menghubungkan antara ia dan komplotannya, jadi ia terjebak sendirian dalam ruangan yang super canggih tersebut. Dan rupanya, ia nampak gigi untuk melubangi pintu tersebut, namun lagi-lagi, ternyata pintu itu telah berlapis lipatan baja. Akhirnya ia menjadi lesu dan putus asa. Namun sesekali ia masih mencoba menekan monitor kontrol, untuk menghubungi temannya. Namun lagi-lagi usahanya itu gagal, dan lantas ia pergi ke sebuah kulkas untuk mencari makanan. Dan dengan santainya, ia pun makan. Saat makan, ia iseng untuk menyetel sebuah televisi, dan ia pun menjadi terkejut, karena itu bukan televisi, melainkan sebuah ruang kendali yang bisa melihat ke seluruh ruangan yang ada di tempat tersebut. Dan karena lelah, ia pun masih sempat tidur, di tempat pemilik rumah tersebut. Keesokan harinya, dia kembali lagi melancarkan aksinya, tanpa sengaja, ia menoleh ke atap kaca, inisiatif pun muncul, untuk lolos. Dia pun mulai beraksi, mengumpulkan benda-benda asing, yang ada di ruangan tersebut, untuk ia rangkai menjadi tangga-tangga darurat, yang bisa ia jadikan pijakan, untuk menggapai mahligai rumah tangga. Salah, menggapai atap kaca tersebut maksudku. Dikira semuanya sudah cukup stabil, ia pun turun untuk istirahat sejenak, sambil memandangi pemandangan ke arah luar ruangan tersebut, dan seperti biasa, ia memakan makanan yang mulai tipis persediaannya, karena telah ia makan setiap harinya. Kini, kembali lagi dia beraksi, bahkan ia memecahkan guci yang berada di ruangan tersebut, yang harganya mencapai miliaran rupiah, untuk dijadikan sebuah kacamata dadakan. Kembali lagi dia menaiki tangga daruratnya, untuk berusaha menjebol atap kaca yang berada di ruangan itu. Nampaknya ia cukup kesulitan untuk membuka atap tersebut, karena keamanan yang super canggih, membuat atap tersebut cukup kokoh untuk dijebol. Setelah bekerja keras, dan cukup kesulitan, dia nampak mulai frustasi. Sambil memasak pasta, dia nampak mulai berhalusinasi dan berbicara sendiri, seolah-olah ada orang lain di ruangan tersebut. Dan kembali lagi dia beraksi untuk misi kelolosan, memahat liang kaca,
sedikit demi sedikit, dia lakukan secara berulang. Berhari-hari yang dia lakukan hanyalah untuk berusaha menjebol dinding kaca tersebut, dan tanpa terasa kondisi fisiknya mulai berubah. Dan ini adalah kondisi dia saat ini, di mana tubuhnya sudah mulai tampak kurus dan kedinginan, karena stok makanan di dalam rumah itu sudah mulai menipis persediaannya. Dengan kondisinya yang semakin melemah, tak ada jalan lain baginya, kecuali meneruskan rencananya, untuk mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Saat stok makanan sudah mulai habis, dia pun terpaksa memakan stik anjing, dengan gemetaran dia mulai memakannya. Dan hal yang paling tragis adalah, ketika dia hendak buang hajat, dia melakukannya tidak pada tempatnya, melainkan di dekat sebuah tempat tidur. Oh my god, sangat menjijikkan. Dan ini adalah tainya. Setelah terbangun dari tidur, dan setelah buang air besar, kembali lagi dia beraksi, memahat atap kaca seperti biasa, dan karena kondisinya yang semakin melemah, karena kekurangan stok makanan, dia pun terjatuh berguling-guling dan berdarah-darah, serta mengerang kesakitan, karena sebelah kakinya patah dan terluka parah. Namun dia tidak menyerah, kembali lagi dia bangkit, dan mencari makanan yang tersisa, dia menemukan selai, lalu memakannya. Saat dia sedang makan selai, tanpa sengaja, tiba-tiba ia melihat ke arah CCTV pengawas, dan tepat di sebelah ruangan yang ia tempati, tampak seorang asisten, sedang membersihkan ruangan yang tepat berada di sebelahnya. Dan tanpa pikir panjang, dia pun bergegas lari ke arah pintu utama, yang menghubungkan antara kedua ruangan tersebut. Dia berlari dan mencoba menggedor pintu tersebut, dan berteriak sekeras-kerasnya, berharap agar asisten itu mendengar teriakannya. Namun sayang, suaranya tidak terespon oleh asisten tersebut, karena nampaknya ruangan itu kedap suara. Dia kembali lagi ke arah CCTV pengawas, dan dengan putus asa, dia memandangi asisten yang sedang membersihkan ruangan, yang tepat berada di sebelahnya itu. Di tengah keputusasaannya itu, akhirnya dia kelaparan, dia mulai kebingungan mencari makanan yang bisa ia makan, akhirnya ia menuju sebuah akuarium, yang masih menyimpan ikan hias di dalamnya. Dan tanpa pikir panjang, ia mulai menangkap ikan tersebut, menggunakan saringan teh, dan tampak ikan mamba hitam, mulai tergeletak di sebuah telenan, dan tanpa pikir panjang pula, dia mulai menggeprek. Setelah selesai makan, ia tampak beristirahat, dan sangat terlihat kelelahan. Keesokan harinya, ia melanjutkan kembali pekerjaannya untuk menjebol atap kaca yang masih belum bisa ia buka. Namun nampaknya, ia mulai sudah tidak bertenaga, untuk memanjat tangga itu lagi. Dan dia mulai mengalami hidrasi berat, karena kekurangan stok makanan di rumah itu. Dia mulai kelaparan dan kepanasan, akhirnya, ia menceburkan diri ke dalam kulkas, untuk memakan sisa-sisa es batu, yang masih menempel di dinding-dinding kulkas. Dan menurut berita yang beredar, pencuri itu akhirnya mati lemas. Karena kelaparan, jasadnya ditemukan dalam keadaan tertelungkup di sebuah tempat tidur. Namun entah percaya atau tidak, pemilik rumah super elit tersebut, adalah seorang asisten yang dia temui di CCTV itu tadi. Dia sengaja membiarkan pencuri itu, karena ia tahu bahwa pencuri itu tidak akan bisa keluar dari tempatnya.